Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan mengenai timus gembul. Timus gembul merupakan usaha yang berfokus pada produk olahan ubi ungu. Timus gembul memiliki aneka varian rasa di dalamnya. Ubi ungu dipilih sebagai bahan utama karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengandung antioksidan yang tinggi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan kanker. Timus gembul menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang higienis untuk menghasilkan produk-produk olahan ubi ungu yang berkualitas. Selain itu, timus gembul juga menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk agar tetap memuaskan konsumen. Kemudian untuk visi misi sendiri, yaitu visi menjadi usaha jajanan pasar yang berinovasi dengan tetap mempertahankan cita rasa, kualitas, serta memperkenalkan kuliner tradisional khas Indonesia. Untuk misinya, pertama, menyediakan jajanan olahan ubi ungu yang enak dan berkualitas. Yang kedua, menyediakan dan mempromosikan timus ubi ungu dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, mempertahankan cita rasa timus ubi ungu. Analisis masa depan usaha. Yang pertama, potensi pasar. Timus merupakan jajanan pasar yang memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia karena banyaknya peminat kuliner tradisional di Indonesia dari berbagai kalangan. Kemudian pertumbuhan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis kuliner tradisional Indonesia terus berkembang dan meningkat, sehingga potensi pertumbuhan bisnis olahan ubi ungu atau timus juga cukup besar. Kemudian yang terakhir, tantangan. Tantangan terbesar dalam bisnis timus ubi ungu adalah persaingan dengan produsen timus ubi ungu lainnya dan produk makanan tradisional lainnya yang memiliki pasar yang serupa. Selanjutnya, analisa pesaing. Dari analisa, Putri Timus memiliki produk timus, mochi, dan lain-lain dengan harga 2.500. Program promosinya Instagram, WhatsApp, Grab, dan Gojek. Keunggulan dari Putri Timus sudah terkenal dan pemasarannya juga sudah luas di wilayah Solo Raya. Sudah ada produk frozen juga. Kemudian kelemahannya, makanannya tidak bisa tahan lama, hanya 1 hari, dan ketika membeli frozen food harus langsung masuk freezer. Kemudian analisis SWOT. Dari internal, strength, harga yang terjangkau, bahan baku yang berasal dari ubi ungu yang sehat, produk berkualitas tinggi, dan inovasi rasa baru. Kemudian weakness, usaha kami merupakan usaha baru sehingga kurang dikenal. Dari segi eksternal, opportunity, tinggi minat masyarakat terhadap kuliner tradisional Indonesia, potensi pasar yang besar dan luas. Kemudian threats, persaingan dari produsen timus ubi ungu lainnya, persaingan dari produk jajanan tradisional lainnya. Dan strategi SO, menjaga kualitas produk dan terus melakukan inovasi produk. Dari strategi WO, memperluas pasar dengan mengikuti event kuliner. Dari strategi ST, meningkatkan keunggulan yang dimiliki dengan tetap menjaga kualitas dan cita produk. Kemudian membuat inovasi yang unik dan kreatif sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan produk lainnya. Kemudian strategi WT, menggencarkan promosi secara langsung maupun melalui media sosial dan memilih tempat jualan yang strategis. Strategi pemasaran. Dari segi segmentasi dan target pasar dari produk kami adalah seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kemudian positioning. Di pasar, timus adalah jajanan pasar berbahan dasar ubi ungu yang berbentuk lonjong atau oval, berwarna kecoklatan dan memiliki tekstur empuk dan kenyal. Walaupun banyaknya pesaing jajanan pasar yang menjual dengan bahan dasar ubi, namun produk timus kami berbeda. Produk kami menggunakan ubi ungu yang di dalamnya diberi isian dan didampingi saus cocol. Inovasi tersebut hadir untuk membedakan produk kami dengan produk lainnya. Selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Dari dimensi produk, timus jajanan tradisional yang sampai saat ini masih bisa ditemui walaupun banyak anak muda yang merasa asing dengan timus ini. Dari manfaat produk, makanan timus ini memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Ubi jalar juga memiliki kandungan serat, vitamin, serta antioksidan. Kemudian rencana proses produksi dan operasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu ubi ungu, tepung tapioka, gula pasir, dan garam. Cara membuatnya, semua adonan dicampur, kemudian dibentuk dan ditambahi isian, kemudian digoreng setelah kecoklatan diangkat. Timus sudah siap disajikan. Kemudian dari rencana bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Bahan baku seperti ubi ungu, tepung, gula, garam, dan lain-lain.
Sedangkan peralatan yang diperlukan seperti tabung gas, kompor, wajan, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 4 orang. Kemudian BMC. Yang pertama key partner, pemasok bahan baku ubi ungu dan bahan lainnya, pihak yang membantu dalam pemasaran produk, pihak yang membantu dalam pengiriman dan pengantaran produk. Key activities, membeli bahan baku ubi ungu dan bahan lainnya, memproses bahan baku menjadi timus dengan resep yang unik dan rahasia, dan mengemas serta memasarkan timus kepada pelanggan. Key resort, bahan baku ubi ungu berkualitas tinggi, timus maker atau pengolah timus, dan alat mesin pengolah makanan. Value promotion, menyediakan timus dengan rasa yang unik dan berbeda, menggunakan bahan baku ubi ungu berkualitas tinggi, menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Customer relationship, membangun hubungan yang dekat dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan baik, menyediakan produk berkualitas dan konsisten, mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan memberikan jaminan kualitas produk yang baik. Channel, toko, kios, warung, online shop, atau website. Customer segmentation, individu yang menyukai makanan tradisional Indonesia, mahasiswa dan masyarakat sekitar, dan orang yang ingin mencoba makanan baru dan unik. Cost struktur, penjualan langsung di lokasi bisnis, penjualan melalui saluran online, penjualan dalam bentuk grosir ke toko-toko atau restoran. Yang terakhir, revenue stream, makanan tradisional Indonesia yang unik dan lezat, menggunakan bahan baku ubi ungu yang berkualitas tinggi, tersedia dalam berbagai varian rasa manis yang berbeda, kandungan gizi yang sehat dan bergizi. Yang terakhir yaitu realisasi. Laporan akhir penjualan. Pada Senin 15 Mei 2023, jumlah produk yang terjual 70 biji, total penjualan 170.000 dan laba penjualan 72.500. Kemudian di hari Selasa 16 Mei 2023, jumlah produk yang terjual 80 biji, total penjualan 185.000 dan laba penjualannya 77.500. Total jumlah produk yang terjual dari hari Senin sampai Selasa yaitu 150 biji, total penjualannya 355.000 dan laba penjualannya 150.000. Kemudian laporan laba rugi penjualan. Penjualan sebanyak 355.000, pengeluaran tidak ada. Timus dari supplier 150.000, topping 10.000, kemasan 45.000. Dengan total 205.000. Kemudian laporan laba ruginya 150.000. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.